Loh, pagi-pagi begini sudah bangun. Biasa tau, Bu. Loh, habisan air Jogja nih. Mandi aja kali sore nanti. Apa Nak Mukhtar sudah dapat bicara dengan Ngarso Dalem? Dari mana Ibu tahu? Sejak kapan Nak Mukhtar berpakaian Saro Jowo? Kalau gitu, saya nyerah. Ini pemandangan baik. Markas Belanda dekat, sisi dekat, dan tiap-tiap orang yang lewat kelihatan. Saya ada permintaan, Bu. Apa Ibu keberatan kalau kita jadikan ini markas? Kalau Nak Mukhtar senang, Ibu rasa Pak Haji juga tidak keberatan. Tapi Ibu tahu risikonya, bukan? Ibu tak dapat pegang senjata. Apalagi yang Ibu akan sumbangkan? Kalau gitu, terima kasih, Bu. Kalau ketemu Ngarso Dalem, tolong sampaikan kami tetap patuh perintah beliau. Daar komen ze aan. Begin me al lang te vervelen, zeg. Nou, dat moet je niet zeggen. Ze hebben wat lekkers voor ons. Ook maar. Hé, ik weet niet. Hé, joh, oplet. Inspecteur? Kom terecht, kom terecht. Ja, maju. Coba bawa lihat. Coba itu. Apa ini? Oh, pengajar kasar banget ini Dian ini. Bajingan nih, gendeng. Awas sih. Pengajar. Hei, Bo. Sini. Yuk, yang lain maju. Barang wong yang Apa barang itu? wong tak gelem-gelem ini. Hati-hati, mati ini. Biar Jualan apa itu? tidak apa-apa, Tuan. Boleh jalan, Tuan. Boleh, Tuan. Oh, je kan liever sluiten. Sambar gelap, Laat me wong even aja zitten. ditahan. Yuk, tas yang di belakang. Oh, je kunt gaan. Terima kasih, Tuan. Ayo, cepat, cepat, cepat. Lowi, Hai Tin, banyak cuciannya. hari ini tidak. Sapunya susah. Pakailah sabunku saja. Terima kasih. Ini kalengnya kembali. Halo, Mokhtar. Halo, Ted. Apa kau bikin di sini? Sama saja dengan kau. Nonton? Ya tuh.
Halo, Wi. Jelai. Dari itu keliling matamu hitam. Mana tidak, tiap malam jaga terus. Lain kali mau aku ah. Oke. Untung aku kenal engkau. Kalau tidak, kau kusuruh tangkap. Kenapa? Cuma perampok dan gorela yang tidur malam dan bangun siang. Ayo, mau minum kopi, Atet? Ayolah. Stell voor je in penegarong. Tapi, Mengapa Mas Mukhtar jadi begitu? Itu baju tutupku yang penghabisan, Bu. Mana piyamaku lagi untuk tidur? Jangan kau berani menjual, Bu. Itu adalah pusaka dari ibuku. Apa kau lihat aku? Bukan salahku keadaan jadi begini. Mau makan jual baju dahulu. Dulu aku sudah bilang biarlah aku kerja kembali. Dan apa bedanya aku kerja sama Republik, sama Jepang, atau sama Belanda? Nasib kita tok terus begini saja. Dan lagi kalau aku kerja kembali, itu kan tidak merugikan kepada perjuangan Republik. Aku seorang clerk pos biasa. Kawan-kawanku sudah ada yang kerja kembali, naik gajinya, dan terima distribusi pula. Aku cuma orang bodoh, Mas. Aku cuma ingat pada Hadi. Apa dia kata nanti? Dia di luar, menderita, menahan lapar, tidur tak terurus. Aku tidak memikirkan diriku, Mas. Aku hanya memikirkan anakku. Cukuplah tanggungannya untuk memikirkan perjuangannya. Jangan kita berhati lagi, karena kita tak dapat berkorban sedikit juga. Berkorban? Lagi-lagi berkorban. Bu, apa aku ini tidak korban? Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik? Kita mengungsi dari Semarang ke Salatiga, ke Magelang, terus sampai kemari. Barang kita habis sama sekali. Hasil keringat 25 tahun bekerja. Apa itu bukan namanya korban? Dan apa balasnya, Bu? Gaji yang cukup cuma untuk makan 2 hari. Berkorban. Bapak ngomel lagi, Bu. Biasa, Wi. Bapak bicara lagi tentang kerjanya kembali, Bu. Ya, dia sebenarnya baik, Wi. Kalau Bapak kerja kembali, Mas Hadi tentu akan luka hatinya. Oh iya, Bu. Bu, kalau ini dijual, kita dapat bertahan 1 bulan, Bu. Jadi Bapak tak usah memikirkan kerjanya kembali, Bu. Jangan ini, Wi. Ini kan Ibu belikan untuk Bibi. Nanti kalau diperlukan untuk... Ah, Ibu. Wi. Apa, Pak? Siapa yang bikin kopi ini? Saya, Pak. Mengapa tidak pakai gula? Seperti minum jamu saja.
Tetangga kita juga tidak punya gula. Mereka hidup juga. Kalau kamu jual itu di restoran, apa juga tidak pakai gula? Itu lain, Pak. Lain? Apa lain? Halo, John. Merdeka, Non. Benar jengos kita hari ini. Inilah, Ojo masih rajin, majikannya malas. Kasihan. Begitu rajin sampai matamu cekung, badanmu kurus. Ah, siapa yang akan rugi kalau orang seperti aku ini mampus? Siapa? Negara tentu. Negara? Seperti negara akan memikirkan betul-betul siapa yang telah mati dan siapa yang masih ada. Kan tapi apakah akan ada orang yang menangis ataupun merasa sepi jika aku mati? Dan jika ada, kau akan puas. Tentu. Kau kejam. Tapi ada juga orang yang akan ketawa. Kawanmu Ted mengganggu. Tak boleh kau mengganggu aku begitu. Aku berolok-olok saja. Tapi aku memang benci lihat tampang si Ted. Kerjanya kian hari hanya mengganas, mengancam, mengajak orang lain kerjasama sama Belanda. Dan banyak yang sudah goncang. Bapakku juga. Ya, aku bosan juga mendengar orang saben hari ngomel aja kerjanya. Dan kian hari jumlahnya kian banyak. Kau juga tukang ngomel. Mereka yang di luar memang omongnya enak-enak. Malam masuk kota, menembak-nembak, bikin huru hara. Belanda datang lari, sampai tak kelihatan pucuk hidungnya lagi. Tapi siapa yang menjadi korban? Rakyat. Sekali lagi rakyat yang tak bisa lari. Harga beras sampai naik. Mas kalau berbicara kayak Belanda saja ini. Alah, kau perempuan tahu apa? Nak Endang, mari nak masuk. Bu, ibu baru saja mau ke pasar nih. Ke pasar mengapa, Bu? Biasa mau tukar beras, nak. Hadi bagaimana nak kabarnya? Baik, Bu. Agak kurus sedikit, tapi sehat, Bu. Ini saya bawa oleh-oleh dari Mas Hadi, Bu. Syukurlah nak Endang, kalau Hadi tidak apa-apa. Barangkali ada permintaan apa-apa, nak? Obat-obat atau lain-lainnya? Sebab 1 minggu yang lalu dia mampir sebentar. Dia agak batuk, nak. Sudah baik, Bu, sekarang. Kamar saya masih kosong, Bu. Masih. Pak, kita jangan ribut-ribut lagi, Pak. Ini kita sudah dapat kiriman dari Hadi, Pak. Ya, yang di luar makannya cukup. Cukup segala-galanya. Tapi kita yang di dalam mesti makan baju, kursi, dan meja. Kalau mencari makan untuk mengisi perutnya dikatakan pengkhianat. Kau tahu apa perempuan? Hah.
Halo, Wi. Sudah di sini lagi? Halo Mas, mau minum apa? Gagal bener sih Nalane. Baru saja duduk sudah tanya mau minum apa. Kayak apa kabar dulu, kek? Ibu apa kabarnya sekarang? Bapak? Saya sudah lama tidak ke sana. Maklumlah. Endang di mana? Kau ngomong terlalu banyak, Mokhtar. Berikan saya limun saja. Bi, saya satu ya. What amazing. Siapa? Dia? Si anak-anak tuh. Rokok Amerika yang satu. Ini loh baru rokok. Lama-lama mau juga saya jadi polisi seperti kau nih. Itu seni ide. Kau dulu wartawan. Tentu kau Republikan. Aku orang sonder merek. Tidak suka politik, bikin susah. Apa kerjamu sekarang? J double M. Apa itu? Yang bener mandir. Bukan kerjamu. Dengan arti pencarianmu. Oh, itu yang kau maksud. Aku tidak cari makan. Makan itu datang sendiri. Apa ini? Meriksa polisi? Buat mop. Datang sendiri kau kira? Lekra, Penter. Dan apa dia lihat aku masuk? Siapa? Si Mokhtar? Bukan, itu Inspektur Mika. Oh, enggak mbak. Sebab dia duduknya membelakang pintu. Kenapa mbak? Tadi di batas kota aku dijegat Belanda dan dia yang memeriksa aku. Bangsa itu kian hari mengganas. Umurnya takkan panjang, lihatlah. Dan yang satu itu apa kerjanya sekarang? Si Mokhtar. Dia tuh lontang-lantung aja mbak. Kawannya Belanda melulu. Khianat. Benci aku. Macam itu orang harus dibasmi. Mbak, 20 hari nggak ketemu. 21 hari. Aku ada tugas lain. Bagaimana kabarnya di sini? Payah. Semangat makin merosot. Orang seperti nggak punya pegangan lagi. Hidup sukar. Ada yang menyeberang dan mengungsi. Dengarlah itu. Saban hari puluhan truk penuh pengungsi ke Semarang. Ya, tetapi ada juga yang dengan tidak alasan apa-apa memihak mereka. Lihatlah Mokhtar, mencari jalan yang paling gampang saja. Aku mula-mula tak menduga sama sekali dia akan begitu. Ya, sudahlah. Aku mesti ke rumah sakit pusat lagi. Kabarnya sudah ada? Di dalam ini semuanya, keadaan kota dan berita-berita dari radio. Ada satu surat yang penting. Baru aku terima tadi pagi. Babak, bila mereka dari luar akan menyerbu? Hampir aku lupa. Ini surat untuk Mataram 13. Siapa Mataram 13 itu sebenarnya? Halo, Endang. Sudah lama tidak ketemu. Hadi, apa kabarnya sekarang? Mana aku tahu. Aku keluar kota cuma buat cari beras, menyambung hidup. Kelihatan repot rupanya. Hingga tak sempat tegur kawan lama. Memang repot. Dan sekarang juga tak ada waktu buat omong panjang-panjang dengan kawan lama. Ya, kawan lama, zaman berubah. Manusia turut berubah.
Sapira. Ya, Bung Herman di sini. Betul, Bu. Jaga. Kalau Pak Tani aman, kan kita dapat makan, Bu. Oh, Bu Endang, oleh-olehnya, Bu. Ini lah tembakau. Ya. Sama rata ya. Ya, Bu, terima kasih. Selamat jaga ya, Bung. Selamat berdagang, Bu. Ini, Bung. Mbok, mbok apa kuwi, Mbok? Ijen pasar. Wah, jaluk sithik, Mbok. Sithik suntak kabeh wae kene. Wong dolan nang omah we. Ya, sithik. Wis mlaku. Ayo sijine kuwi maju. Wah, apa iki, Mbok? Ini suntak ini. Oke. Ini, Mbok. Kacang. Ya, iki apa iki? Ah, Kene suntak kene. tungko. Ayo ki cah cilik ki maju. Ngemis pengrampok. Ada bawa uang nikah, Mbok? Ada. Baik. Rat. Hah? Oh, Bu Endang. Ini mau lagi nih. Tidak, tidak. Lain kali kalau jaga jangan gitu ya. Ya. Ayo, aman. Aman. Belakang ngotot terus, Bu Endang, Pak Liman. Woi, Bu Endang nih ya, Bu, makanya Bu. Ya? Oh, linting. Dari pasar. Bakonnya sempurna. Oh, iya, Bu Endang. Ada rokok itu. Nih Ya. rokok nih. Di mana nih rokok? Rokokku tidak lupa, Endang. Bagaimana juga? Oh, ini Ayo. Pak Leman nih rokok. Ayo pakai Pak Leman. Rokok saya satu Pak Leman. Ambil rokok. Satu. Ambil. Api, Pak. Saya satu. Api, ya. Ini korek nih. Saya kira dalam soal serangan umum ini tidak ada persisian paham lagi. Pak Harto tentu sudah mengerti segala sesuatu yang saudara-saudara telah ajukan itu. Ya, tapi selama kita tidak membuktikan kata-kata dengan perbuatan bahwa kita betul-betul anti kapitalis dan imperialis, untuk membuktikan itu perlu ada persatuan lebih dahulu, saudara. Buat saya pendek saja. Kita tidak terikat dan tidak akan terikat lagi akan segala Lingkar Jati dan Enfield. Kita bebas untuk bertindak. Pak, Ya, ada tamu dari kota. Duta istimewa rupanya. oh ya, silahkan masuk saja Pak Jarot, Pak. Ya, Halo Pak Adi, merdeka? mereka. Bu Endang, bagaimana kabar, Dek? Baik Mas Adi. Ini saya bawa surat dari Mataram 13. Dan ini dari Ibu. Nah, ini dari saya. Saya yakin satu-satunya jalan yaitu mengadakan penyeruan umum ke Jogja. Serbuan semacam itu adalah cepat dan jitu. Nah, saudara-saudara, ini sajalah dulu yang diserbu. Alat propaganda Belanda yang paling hebat. Ya, asal saja jangan keenakan, Bung. Bahaya itu. Rokok sendiri juga yang paling enak. Mari, Bung. Sesatu, Bung. Memang tidak semua orang kuat menghadapi ekspor. Dupen, keju, Apalagi kalau orang kota. dapat roti busuk saja sudah menyeberang. Itulah kalau tidak ada iman sama sekali. Kalau orang tua, ya dapat juga dimengerti. Tapi kalau pelajar seperti Joko itu, jadi kaki tangan nikah, lebih celaka lagi. Apa isi suratnya, Pak? Mataram 13 bicarakan SO dengan pemerintahan daerah dan kota. Saudara tentu heran, bukan? Inilah tempat simpanan Pak Wali Kota sama sekarang. Sebelum kita mulai dengan acara pembagian pekerjaan, baiklah saya sampaikan penjelasan Pak Wali Kota. Orangnya mana? Orangnya lagi repot. Tujuan daripada serangan umum yang akan kita lakukan ini ada 3 macam. Sebagai saudara ketahui,
Belanda tidak patuh pada resolusi Dewan Keamanan tanggal 1 Januari supaya tentara Belanda ditarik mundur dari kota Jogja. Ah, memang Belanda bandel. Karena itu, lakukan serangan umum dengan sungguh-sungguh. Pertama, kita harus dapat menunjukkan kepada dunia internasional bahwa tentara kita tidak hancur, seperti kata propaganda Belanda. Kedua, jika kita dapat menduduki kota Jogja, meskipun untuk 1-2 jam saja, diplomasi yang sedang dilakukan oleh wakil-wakil kita di Lake Success akan mendapat backing yang kuat. Ketiga, kepercayaan rakyat terhadap tentara dan pemudanya yang berjuang akan kembali. Itulah serangan umum yang ditilik dari segi militer, politis, dan psikologis. Nah, sekarang kita sampai kepada acara pembagian pekerjaannya. Saudara Ketua, sebelum tugas masing-masing ditetapkan, saya hendak mengemukakan sesuatu untuk dipertimbangkan. Silakan, saudara. Dalam praktek, sangat susah untuk koordinir rukun kampung karena selalu banyak orang yang mengungsi dan berpindah-pindah. Saya rasa kita berdua dapat bereskan soal ini nanti. Sebab tugas kita hampir sama. Nah, saya rasa soal itu tidak perlu dibicarakan lagi. Dan sekarang Saudara Suyono, bagaimana dengan pemuda-pemuda kita? Dengan Saudara Hasan dari Wakil Pemuda di samping saya yakin bahwa tenaga pemuda dapat kami gerahkan. Pemuda siap sedia. Bagaimana tentang jaminan mereka? Tentang makanan dan perbekalan lainnya, saudara-saudara tak usah khawatir. Sebab saya sudah membagi kota dalam 4 sektor yang masing-masing dikepalai seorang dari rukun kampung. Dan kalau saudara perlu bantuan apa-apa, datang saja pada saya. Saudara-saudara, hampir saya lupa. Ini menjadi punggung kita. Namanya Sujono. Saya ulangi sekali lagi. Arti politis dan psikologis daripada serangan umum yang akan kita lakukan ini ialah untuk meyakinkan mereka yang sekarang sedang omong-omong di Lake Success bahwa kita memang mempunyai daerah yang luas dan bahwa jika perlu kita dapat merebut tiap-tiap kota kembali yang telah ada di tangan Belanda. Meskipun untuk beberapa jam saja. Pak, apakah sudah dipikirkan akibat-akibatnya buat rakyat biasa yang harus menerima pembalasan Belanda sesudah itu? Saudara, hal ini sudah kami bicarakan matang-matang dengan para pemimpin di kota ini. Pak Mustar, maksud pemimpin-pemimpin yang sekarang ini masih bersembunyi di bawah tempat tidur atau di balik punggung istrinya? Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud di sini ialah bahwa Sri Sultan sekalipun menyatakan persetujuannya, malah menganjur-anjurkan. Ya, kalau Sri Sultan setuju, ya kita juga setuju. Saya usulkan supaya sedikitnya rakyat dikasih penerangan-penerangan untuk menghindarkan korban-korban yang tidak perlu itu. Kalau saya bermaksud untuk membunuh Bapak, apakah saya minta permisi dulu pada Bapak? Nah, pendeknya, gerakan serentak yang akan kita lakukan ini akan dapat mencegah tindakan liar orang seorang yang lebih banyak ruginya daripada untungnya. Tenang saja, Pak. John, coba lihat keluar apa itu. Ada nembak Belanda rupanya. Tontoloyo macam-macam saya. Alamak digeledah habis-habisan daerah ini. Siapkan semua. Kita berangkat.
masing-masing mencari jalan keluar, menyebar. Nanti malam kita bertemu kembali di Panembahan. Pukul waktu biasa. Anwar, Cintek, kertas-kertas masukkan dalam tas. Jangan ada yang ketinggalan ya. Lekas dong, dia sudah mulai masuk tuh. Juga, kau bagaimana kau? Aku beres ya, tinggal. Mampus kau. John, kau ikut tidak? Lekas dong. Mampus aku. Mampus. Selamat. Selamat. Dia orang sampean, jangan tembak toh. Dia orang pura-pura saja itu. Pak. 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 Tunggu sini. Saya lihat ke atas dulu. Sabar, Bu, sabar.
Aku tanya sekali lagi. Siapa di antara kamu yang kemarin masuk ke kota? Apa kamu tidak sadar akan perbuatan yang liar itu? Siapapun juga yang melakukannya. Bahwa pada tempat penembakan itu, kawan-kawan kita sedang mengadakan rapat. Bahwa kawan-kawan kita hampir saja tertangkap. Bahwa beberapa orang penduduk yang menolong kawan-kawan kita telah menjadi korban. Siapa orangnya itu? Kamu, Ospati? Saya tidak, Pak. Sungguh mati. Mbok mutar toh. Kamu, Agus? Saya juga tidak, Pak. Saya kemarin 1 hari jaga terus. Kamu, Mul? Ayo jawab pertanyaanku. Saya, Pak. Maksud saya... Oh, jadi kamu yang menembak. Kenapa kamu tidak mau aku terus terang? Saya mau mengaku, Pak. Tetapi maksud saya takut, Pak. Kalau saya berani, saya takut, Pak. Berani, takut, apa maksudmu? Kalau kamu mengaku terus terang, barangkali tidak dihukum. Ya, Pak. Saya dihukum tidak apa-apa. Asal saya berani berbuat begitu. Maksud saya, kalau saya berani, tentu saya tidak takut. Dan saya tentu pergi ke kota. Pak, saya yang menembak, Pak. Saya minta maaf kalau saya sudah berbuat salah. Saya tidak suka kalau Codot ini mengaku berani. Kebal. Ya sudah. Kamu sadar akan kesalahanmu? Sadar, Pak. Arrest 1 minggu. Bawa dia keluar. Siap, Pak. Tejo makin lama makin mengganas, Pak tadi. Saya pikir sudah sampai waktunya untuk di... Kau mudah saja ngomong. Cobalah mendekati dia. Sukar sekali, dia awas. Ya ada 1001 macam jalan, Bang Jarot. Iya, itu sebetulnya tanggungannya Mukhtar. Di luar kekuasaanku. Dan lagi, bukankah mereka itu sahabat baik? Sedikit hari lagi keadaan juga bisa beres, Pak. Tinggal beberapa daerah saja yang belum diduduki. Pemerintahan juga lekas bisa berjalan dan distribusi makanan dan pakaian tentu akan lebih lancar. Percayalah, Pak. Saya juga seorang nasionalis. Saya juga tidak ingin dijajah lagi oleh Belanda. Tetapi kita mesti melihat realitas secara berani. Kita tidak akan menang dengan sentimen saja. Apa yang dapat kita capai dengan sikap sebagian bangsa kita ini? Rumah hancur, desa binasa, sawah dan ladang tidak dikerjakan. Saya mau tanya kepada Bapak, siapa yang menderita sekarang? Rakyat banyak. Orang-orang seperti Bapak ini. Bapak misalnya, puluhan tahun Bapak sudah membanting tulang. Sekarang apa hasilnya? Sepeser pun barangkali tidak ada yang ketinggalan. Tapi saatnya sudah kembali. Bapak dapat lagi bekerja dengan aman dan tentram. Saya jamin, kalau Bapak mau ambil pensiun, boleh. Gaji sejak tahun 42 akan dibayar kembali semua. Berkorban baik, tapi ada batasnya. Lihat saja mereka yang dulu gembar-gembor itu. Di mana mereka sekarang? Semua bungkem. Kalau sekarang Bapak masih sukar untuk mengambil putusan, tidak apa. Tapi, biarlah. Saya terlalu asik mengobrol di sini, Pak. Saya permisi saja dulu. Loh, kok lekas-lekas saja? Sering-sering datang kemari, Tuan. Baik, baik. Ini, Wi. Oleh-oleh dari saya. Kebetulan kawan saya memberikan evening in Paris yang baru datang dari Jakarta. Saya titip. Di sini belum dijual ini. Ambillah, tidak apa-apa. Hanya tanda persahabatan saja. Terima kasih. Permisi, Bu. Jangan kapok kemari, Tuan. Meski tidak disuguh apa-apa. Tidak, tidak. Permisi, Pak.
Wik, tidak dikasih marah, dikasih jual mahal. Belagak tidak mau. Terlalu. Hah. Aku takut duduk dekatmu karena kau diam saja. Apa pula yang kau pikirkan? Dia nikah, tentu dia bicara begitu. Aku benci melihat semua orang yang bergaul dengan dia. Pada aku juga. Gini, Wi. Kami telah memperbincangkan hal ini dengan Mas Hadi di luar. Dan mereka semuanya menyetujuinya. Kami bermaksud tidak membunuh dia. Membunuh Sutejo? Ya, jadi kau tak setuju? Tidak. Oh ya. Bagaimana? Maksudku? Bagaimana? Aku akan bunuh dia. Supaya semua orang mengetahui bahwa itu adalah akhir semua pengkhianat. Wi, kau harus bantu aku. Membantu? Bagaimana? Aku belum pernah membunuh orang. Melihat darah saja aku takut. Enggak, aku yang akan mengerjakan itu. Kita bersahabat baik, bukan, Wi? Maksudku, kita betul-betul bersahabat. Lebih dari yang biasa. Kan gitu, Wi? Mas, sudah lama menunggu. Enggak apa. Sedikit hari lagi, kalau keadaan ini sudah beres, besar harapanku akan naik pangkat. Barangkali komisaris di salah satu kota besar. Dan kalau sudah sampai waktunya, maukah engkau? Jauh benar tempatnya. Masih dalam kota. Di sini? Ya, di sini. Mari masuk. Ya. Kau pilih saja apa yang kau suka. Aku yakin aku akan dapat promosi. Belanda tidak bisa bikin apa-apa di sini kalau tidak ada aku. Dan mereka mengetahui betul tentang hal itu. Kau tak usah khawatir. Aku akan tercapai maksudku. Jono! Konyol, Ted. Sayang,
Maksudmu, tidak jadi komisaris gagal? Oh, begitu duduknya perkara. Ya, begitulah duduk perkaranya. Kau tak sangka bukan, Ted? Wi, pulanglah kau. Kau tak usah khawatir. Dia tahu tidak akan dapat cerita apa-apa lagi pada majikannya. Ted. Ikutlah kami. Angkat tangan. Terima kasih, Bu. Hello, Ted. Aku pernah menjanjikan akan membawa kau ke tempat di mana aku mendapat ini. Masih ingat? Silakan masuk. Baik. Kau menang, Mokhtar. Apa usulmu sekarang? Aku tidak mempunyai usul. Ted, kau sendiri kan tahu, Ted, apa yang biasanya dilakukan orang dalam keadaan begini. Seperti juga yang akan kau lakukan jika kau mendapat kesempatan. Begini, Mokhtar. Aku ada usul. Kau akan lebih untung kalau kau lepaskan. Kalau aku mati, aku tidak berguna lagi bagimu. Malahan menyusahkan engkau. Aku akan berjanji. Aku akan memberikan apa saja yang kau mau. Misalnya, senjata, uang, keterangan-keterangan, dan lain-lain. Aku juga seorang nasionalis. Barangkali cara kita berjuang berlain-lain, tapi tujuan kita sama. Baik. Taruhlah saya percaya kau juga seorang nasionalis. Tapi siapa yang dapat menjamin kau akan menepati janji? Belanda? Mas Mokhtar. Mas Mokhtar tidak bermaksud akan melepaskan bangsat ini begitu saja, bukan? Kami menangkap dia dengan susah payah. Tidak bermaksud untuk dilepaskan begitu saja. Saya sekali-kali tidak bermaksud untuk melepaskan dia. Malahan justru untuk mengikat dia. aku bersumpah demi kehormatanku. Mana kau punya kehormatan, Ted? Omongmu enak. Kau laki-laki. Kau dapat lari kian kemari. Tetapi Wiwi bagaimana? Ingatlah Wiwi. Seluruh Jogja mengetahui bahwa dia sering bergaul dengan aku. Apa kau kira Belanda begitu tolol bahwa mereka tidak akan mengetahui dengan siapa dia paling akhir kelihatan? Wiwi, jangan kau bawa, Ted. Memang kami membutuhkan segala apa yang saudara sebut tadi. Senjata, obat-obatan, dan keterangan-keterangan yang lain. Tapi saya takut kalau kau akan membawa orangnya sekali. Apa boleh buat, Ted? Sorry. Apa yang kita tunggu-tunggu telah datang. Saya baru saja kembali dari rapat VK 102 untuk menerima perintah dari Universitas Soeharto guna mengadakan serangan umum terhadap Jogja. Tentang sifat serangan ini telah ada dulu kita bicarakan. Dari ke-6 Wehrkreise yang akan mengadakan serangan dari segala jurusan, kompi kita akan merupakan bagian yang terkecil saja. Tetapi jika tiap-tiap dari kita mengerjakannya dengan sesungguh-sungguhnya, pasti kita akan mendapat hasil yang kita maksudkan. Kita tentu mempunyai angan-angan masing-masing tentang serangan yang akan kita lakukan ini. Tetapi di sini saya peringatkan bahwa kita jangan mengharapkan kemenangan militer yang gilang gemilang. Untuk itu, persenjataan kita terlalu lemah. Tetapi kita akan memberi arti pada serangan ini, politis, strategis, maupun psikologis, sebagai apa yang dirancangkan dan diharapkan oleh pimpinan kita. Berita radio nomor 54.
Kabar gerilya. Belanda mengakui adanya gerakan gerilya di daerah Salatiga yang makin bertambah aktif. Di Jawa Timur, gerilya kita berhasil membakar gudang-gudang krosok. Warta dari Jakarta menyatakan bahwa mungkin sekali pihak delegasi Indonesia akan menolak undangan Belanda untuk mengunjungi konferensi meja bundar. Titik. Bagaimana ini? Ini Pak. Baik. Coba bikin dalam bahasa Indonesia. Iya Pak. John, cepat sedikit dong. Warta berita belum selesai di take. Poster-poster belum kelar. Aku belum terisi. Plakat-plakat lagi. Mengapa sih? Siapa yang menyesali kau karena Wiwi tertangkap? Aku yang tolol. Aku yang membawa Wiwi dalam urusan ini. Sebenarnya macam-macam strategi itu aku sendiri dapat membereskannya. Aku berharap akan dapat membebaskan Wiwi dalam SO yang akan datang. Kau gila. Kau kira itu mudah. Kau tidak ingat akan peringatan Mas Hadi kemarin? Ya, kalau Mas Hadi tak setuju, aku akan dapat membawa pasukanku sendiri. Kau harus tunduk pada perintah Mas Hadi. Dan lagi Mas Hadi tidak bertugas di daerah IVK. Pada saat ini, malam 1 Maret 1949, mata rakyat dan mata seluruh dunia tertuju kepada kita. Janganlah sampai rakyat kita mempunyai kesan bahwa TNI dan pemuda-pemuda lainnya tak mampu membela kemerdekaan. Janganlah sampai rakyat kita berkurang kepercayaannya. TNI adalah tentara rakyat, berasal dari rakyat dan berjuang untuk rakyat. Cantumkan di dalam hatimu masing-masing segala pesanan leluhur kita. Waktu bertempur, turutilah segala perintah dari pemimpinmu masing-masing. Tetapi di dalam batinmu, serahkanlah nasibmu kepada Tuhan. Tuhan selalu di samping kita. Menang. Pak Arifin, maju. Wah, Pak Leman. Pak Mukhtar di mana? Di sana, Pak. Oh. Menang. Jaya.
Mari. Datang juga nih. Baik. Kabar baik, Tar? Merdeka, Pak. Ayo masuk. Iya, markas di sini, Tar. Nah, gini. Kebetulan ini. Ngelak ya. Bung, sini, Bung. Jamal, jangan ngeraya. Yang Bang, aku sih Bang, tanya Bang. Iya, saya. Dek, sini, Dek. Nah. Wah. Nanya edan tenan. Wah, ku piye iki? Iro. Lo, pen. Batalion kami harus menguasai kota sebelah timur Kali Code dan kota sebelah selatan Jalan Ngabean beserta Pasar Beringharjo. Aku sendiri bertugas mengadakan serangan dari jurusan alun-alun Lor ke Fort Vredenburg. Markas kami kemarin dulu saya pindahkan ke sebelah stasiun Tugu, dekat markas Tiger Brigade. Mudah-mudahan kami dapat membantu kawan-kawan yang datang dari sebelah barat, WK 103 dan 103A. Ada permintaanku sedikit, Mukhtar. Ya? Maukah kau mengamat-ngamati rumah orang tuaku? Tentu saja, Hadi. Kalau bisa saya datang juga ke sana. Kau sudah lama tidak pulang? Bukan itu yang kupikirkan. Bapakku sejak Wiwi ditangkap sudah mau masuk nikah saja. Pusing kepalaku dibikinnya. Sebenarnya kalau aku sempat, aku mau mampir juga, biar sebentar. Kalau kau sempat? Ya, kalau sempat. Adi, isilah perutmu dulu. Lantas tidur-tidur sedikit. Hari baru jam 11. Selamat, Bima. Rempelo hati. Memang ini kesukaanku. Terutama kalau ibu yang membikinnya. Tidak ada ketupatnya. Kau sangka betul besok mereka akan menyerang, Bu? Aku bukan tentara, Pak. Mana aku dapat tahu? Aku juga bukan tentara. Tetapi aku tahu tentara yang betul tidak akan obral-obralkan duluan kabar-kabar mereka akan menyerang. Malam ini sepi sekali ya, Pak. Tidak ada tembak-menembak lagi ya. Dan buat apa ini repot-repot? Hadi suka sekali kupat, Pak. Sayang, perempuan hatinya tidak ada. Siapa tahu dia besok pagi mampir. Buat apa ini banyak-banyak? Apa kau mau jamu seluruh Jogja? Hadi kan punya teman-teman. Oh, teman-teman yang mengirim-ngirim aku surat kaleng dan mengancam-ngancam itu kau jamu? Bagus betul. Kalau tidak, Bapak sudah kerja sekarang. Untung. Untung? Bu, kalau Belanda sampai tahu kau kasih makan sama gerilya, nasibmu serupa dengan Wiwi. Tak pakai otak. Aku khawatir. Apa Bapak dapat bertahan terus? Kalau aksi kita besok bisa berhasil, tentu Bapak akan kembali kepercayaannya. Beliau bukan satu-satunya orang yang goncang pendiriannya. Apalagi kalau kita dapat membebaskan Wiwi. Begitu pikiranmu? Kenapa tidak? Menurut keterangan IVG tidak begitu kuat penjagaannya. Jono juga turut serta? Wi. Belakangan ini hampir menjadi obsesi baginya. Dia mesti melepaskan Wiwi sebelum dijatuhkan hukuman. Kesian Jono. Dia merasa bersalah betul. Aku suka melihat dia dengan Wiwi. Dua-dua begitu muda dan begitu sederhana dalam kasihnya. Maafkan aku, Wi. Tidak ada yang mesti dimaafkan, Mas John. Aku juga berhak berkorban seperti kau. Kau tidak boleh mementingkan diri sendiri, Mas John. Wi. Kau baik. Kau baik dan cantik, Wi. Anak muda. Seperti kau yang sudah tua saja, Tar. Memang belakangan ini.
Kerja dalam kota bikin rambutku jadi putih. Itu baik buat kau. Berapa? Perubahan. Barangkali. Aku sampai tidak kenal diriku lagi. Mokhtar wartawan, manggul senjata. Kau masih ingat kita makan bersama di rumah orang tuamu? Penghabisan kali? Hari Sabtu? Iya. Sebelum aksi? Aku masih ingat. Seperti kemarin rasanya. Ayo, Pak. Ayo, Kak. Tadi? Halo. Ayo, Bu. Nak Mokhtar, kebetulan nih. Mari Mak, turut makan. Terima kasih Bu, baru makan. Ayolah, Tar. Di mana pula kau makan baru pukul 1 nih? Sungguh, saya sudah makan. Kalau saya belum makan kan saya serobot saja. Tidak usah diundang, dia akan turut makan, Mas. Dia mau duduk dekat Mbak Endang sebenarnya. Ayo, Mas, Mas. Kalau gitu ya, mau lewat. Ini satu eksemplar lagi. Ayo makan, makan. Kenapa kau selalu mau duduk dekat saya? Kau toh tak perlu disuapi. Mukhtar kan tahu di mana dia harus duduk. Masa wartawan diajar lagi? Ah, banyak wartawan yang kurang ajar, Pak. Tuh, dengar tidak, Tar? Apa sekarang kau bilang? Biasa saja. Endang ini nggak pernah mengatakan yang baik tentang aku. Memang tak ada yang baik padamu. Oh, begitu. Jadi tiap-tiap apa yang aku lakukan itu mendapat perhatian dari Endang. Baiklah kalau gitu. Sekarang saya tahu. Susah ngomong sama wartawan, kayak pokrol bambu saja. Masa? Yang lain kok suka ngomong sama aku? Cuman kau saja yang tidak? Atau pura-pura saja? Pura-pura tidak mau, belum ditanya sudah. Mas Jan bisa saja. Mas Jadi ikut-ikut juga. Semua laki-laki sama saja. Aku jangan dibawa-bawa. Allah, apa bedanya? John! John! Bangun! Ikut nggak? Iya, ikut. Mas Adi! Adi! Bangun! Pukul berapa, Tar? 3! Aku mendusin juga lagi. Ya, Dek. Dek. Bangun, Dek. Ya, Siapkan anak-anak ya, Dek. aduh, baik, Pak. Bima mana? Biasa, Pak. Ayo, Bima. Bima. Bangun, Bima. Ayo. Semuanya sudah jelas? Seksi Leman ke Pagelaran. Seksi Bima dengan aku ke sekolah Keputran. Dan tunggu gauk sampai berbunyi pukul 5.30 persis. Itu tanda penyerangan. Sekarang pukul 3:05 tepat. Jelas semuanya? Paham, Pak. Selamat berjuang, kawan. Mudah-mudahan selamat dan berhasil. Kau ini malam istimewa, Mukhtar. Seakan-akan pertemuan yang terakhir saja. Ya, siapa tahu, Pak. Nyawa hanya satu. Engkau juga? Suaramu pun sudah berlainan, Man. Ya, pertempuran malam ini agak istimewa bentuknya. Masing-masing membalikkan kepercayaan pada diri sendiri, Pak. Kau belum cukup punya dengan itu, semadimu itu. Tebal betul. Sekali lagi, selamat berjuang. Endang di mana? Hati-hati, Tar. Dia datang dari barat. Dan kalau dia jumpa kau, dia telan kau mentah-mentah, Tar. Jangan lupa ya, janur kuning.
Kolergu maju. Kita beristirahat dulu di sini. Ya Pak, ayo kawan-kawan ngasuh di sini. Ayo.
yang lain. Loh, cepat. Tiga ikut aku, kalian jaga. Ayo, bantu aku. Kita mundur, Pak. Tinggalkan aku di sini. Yang masih sehat, mundur saja. Baik, Pak. Laporkan, Pak. Sesemar Suleman dengan 3 orang anaknya gugur. Yang lain suruh mundur saja. Baik, suruh para hebat adakan sektor barat. Siapa? Kita pertahankan terus di sini. Lempar saya kiri satu persatu. Mundur!
Tuhan. Tuhan. Dot, granat kau bawa kian kemari. Kau simpan-simpan apa buat aksi-aksian? Apa mau dibikin jimat? Aku sayang melemparkannya. Aku mau tunggu saat yang paling tepat. Alah, memangnya kau penakut? Saat sudah ada, kapan lagi? Besok, kalau aku sudah kebal betul-betul seperti Pak Bima. Wong edan iki. Kebal atau mudar? Kebal. Kau tahu itu. Topinya Pak Bima tembus, tapi kepalanya tidak apa-apa. Apa kau lihat sendiri? Peluru membantu di kepalanya, terus kena kepala di sebelahnya. Betul apa? Lantas orang yang satunya itu juga terus mati? Tidak. Kebal barangkali dia. Ya, tengah kebal. Siapa itu orangnya? Mau tahu? Iya. Aku. Kau? Oh, kebal. Tuh, jaga itu. Oh, kebal. Belanda. Siap. Bapak gimana, Bu? Pak. Belanda datang satu truk, Pak. Siap semua ya? Ikut saya. Cepat.
belum. Sabar, misi banyak. Misi banyak, sabar nanti dulu. Sabar. Ini saya diambil orang lain. Ya, silakan minum. Kita bungkusan aja, Bu. Mari, Bu. Jangan dikasih lihat betul perasaanmu yang jengkel itu, Pak. Aku peduli apa? Aku tidak takut sama mereka. Aku bekerja begini ini bukan karena aku takut. Aku semata-mata cuma ingat pada anakku, Pak. Aku akan gembira sekali jika ada orang yang memberi makanan padanya. Dalam keadaan begini ini. Ini dia, Nak Indah. Mari. Perkenalkan, Bu. Ini pri penerangan kita. Ini ibunya Mas Hadi. Mari silakan duduk, Nak. Boleh, Bu? Tentu, masa enggak boleh? Maafkan, Bu, boleh saya mengganggu sebentar? Ibu masih mempunyai perban? Pos kami kehabisan perban, Bu. Masih, Nak. Coba Ibu cari sebentar, ya. Ini, Nak. Hadi bagaimana, Nak Indah? Baik, Bu. Markasnya di selatan, Bu. Apa dia tidak akan mampir barangkali? Barangkali, Bu. Barangkali kalau ada kesempatan tentu mampir. Dan ini ya, Nak Endang. Kalau ketemu Hadi, kirim pengestu Ibu ya, Nak. Ya, Bu. Terima kasih. Bu. Bu, ada temannya luka, Bu. Boleh dibawa masuk, Bu. Tentu, bawa masuk, Nak. Maaf saja, Bu, kami sedang kepepet. Jalan ke pos TNI sedang diblokir Belanda tuh. Kami nunggu perintah selanjutnya, Pak. Coba jalan di belakang hotel bis sekali lagi ya. Ya. Sebelum menyeberang, lempar kain dulu ke atas jalan. Ya. Hati-hati. Kemari. Bu, Jono, Bu. Halo, kawan lama. Halo, kawan baru. Nak Jono. Mari bawa masuk, Nak. Bagaimana, Nak? Di mana dia kena? Kami menyerang IVK tadi, Bu. Mau nolong Wiwi dan teman-teman. Rupanya Mas John terlalu keburu nafsu. Wiwi bagaimana, Nak? Oh, kawan-kawan serang terus berusaha. Aku tidak suka dia dibawa-bawa kemari. Dia yang menjerumuskan anakku masuk penjara. Dia luka karena menolong Wiwi, Pak. Oh, itu salahnya sendiri. Dan aku tidak suka tanggung jawab dia di sini. Kalau ada penggeledahan bagaimana? Aku tidak mau masuk penjara karena perbuatan beberapa orang pemuda tolol. Lekasnya akan saya angkat dia dari sini. Pak, Parno dari Mobrik luka, Pak. Semua jalan diblokade Belanda dengan carriers dan tank. Biar saya coba sendiri. Ayo. Mbak, aku bawa saja dari sini, Mbak. Kenapa? Nak Jono teman Wiwi. Teman Wiwi anak Ibu juga. Aku malu, Bu. Tidak berhasil. Nak Jono berani.
Jalan sudah pre, Bu. Lekas berangkat. Angkat dia. Apa sudah aman, Nak Endang? Sudah, Bu. Ibu tidak usah khawatir. Terima kasih, Bu. Ibu baik sekali. Ah, baik apa? Hati-hati ya, Nak. Ya. Permisi, Bu. Sofi, 6 jam sudah mereka mengacau dalam kota, cuma untuk makan siang. Habis itu lari seperti binatang liar, dan yang jadi korban kita dalam kota. Dan kau mau menjamu mereka pula. Jangan berpikir yang bukan-bukan, Pak. Pimpinan tentara yang ada di luar tidak begitu tolol mengorbankan jiwa anak-anaknya dan rakyat. Hanya untuk main-main begitu saja. Ah, kau perempuan seperti mengerti saja. Ambil rokok. Kau yang selalu kasih hati dan memanjakan Bibi sampai dia tidak mau dengar nasihatku dan berbuat semaunya. Dan sekarang dia ditangkap. Masih untung kita, Bu, kalau dia diseksa saja. Bagaimana kalau dia ditembak mati? Dan kau masih mau merawat Jono yang kasih masuk Bibi dalam penjara. Dan kau sendiri juga yang menahan-nahan aku kerja sama Belanda. Belum terlambat Bapak untuk bekerja. Mungkin ini hari juga Bapak dapat melepaskan Bibi. Silakan. Ini dia. Tadi aku sudah bilang, Bu. Sudah, Bom. Terima kasih. Bi. Jangan menangis, Bu. Aku masih hidup. Pak, Wi. kau bisa lepas, Wi. Kawan-kawan, Bu, yang melepaskan aku. Mas Jono dan pasukannya. Di mana mereka, Bu, sekarang? Mas Hadi, Mas Muftad, dan yang lain-lain? Mereka mampir, Bi, sebentar. Hanya untuk minum saja. Dan Mas John? Di mana Mas John, Bu? Apakah dia tidak kemari? Memang tadi dia kemari, Bi. Tetapi aku pikir... Bagaimana, Pak?
Aku tidak bisa terima dia di sini. Itu kau harus mengerti. Karena itu aku suruh dia pergi. Suruh pergi? Bapak usir orang yang luka? Ini adalah semata-mata untuk keselamatan kita, Wi. Untuk keselamatan ibumu dan keselamatanku. Ibumu dan aku sudah tua, Wi. Wi, serdadu Belanda datang. Lekas pergi, Wi. Wi, mengapa kau diam saja? Ingat ibumu sudah tua, Wi. Ibu tidak takut, Bapak yang takut. Bapak hanya mengingat keselamatan diri sendiri. Orang lain biar mampus. Mas John umpamanya. Asal Bapak selamat, supaya Bapak bisa masuk nikah nanti. Bapak tak usah takut. Mereka tidak mencari Bapak dan Ibu. Aku yang dicari. Makanya aku yang akan menjawab mereka. Bi, jangan, Bi. Ibu yang akan menjawab. Jika Ibu mati, tak apa, Bi. Ibu sudah tua. Bibi masih muda. Bi, lekas, Bi. Sembunyi, Bi. Ini rumah Wiwi? Betul, Tuan. Di mana dia sekarang? Saya tidak tahu, Tuan. Bohong. Dia baru melarikan diri dari Bowie. Boleh jadi, Tuan, tetapi dia tidak ada di sini, Tuan. Ah, persetan. Kamu tahu di mana dia bersembunyi sekarang? Tidak, Tuan. Dan siapa teman-temannya? Saya tidak tahu, Tuan. Kamu bapaknya bukan? Betul, Tuan. Ya, ikut saja. Jalan, dan tunjukkan teman-temannya. Kalau tidak ketemu, kau saya jadi gantinya habis sekarang. Ayo, jalan. Ayo. Jangan terlalu bersedih, Bi. Apa yang akan disesalkan? Rupa-rupanya sudah begini mestinya. Aku hanya khawatir, Bu, kalau Bapak tidak kuat. Memang, Bapak hanya memberanikan dirinya untuk melindungi anaknya. Dia cinta padamu, Bi. Ah, cinta Bapak hanya terbatas pada keluarga dan diri sendiri. Barangkali lebih baik kalau aku tadi yang pergi. Tidak, Bi. Kalau engkau yang dibawa, rumah ini akan jadi neraka bagi ibu. Bapak lebih lepas masuk nikah untuk melepaskan engkau. Engkau tidak suka dilepaskan dengan cara begini, bukan? Ibu juga tidak. Hadi pun tidak. Tapi, Bu, aku tak boleh lama-lama tinggal di sini. Aku perlu cari kawan-kawan dulu, Bu. Mas Jono harus dirawat. Mas Hadi belum tahu Bapak ditangkap. Apa Hadi perlu mengetahuinya? Aku tak tahu. Ah, nanti saja, Bu, kupikirkan sambil jalan.
tidak tidur, John? Enggak. Bagaimana kamu? Masih perih? Enggak. Aku nak mikirkan ini. Aku mikirkan Wiwi. Kalau Wiwi ditangkap, aku nak dapat maafkan kesalahanku. Jangan kau pikir yang bukan-bukan, John. Aku kira Belanda belum lagi sempat mengadakan pembersihan hari ini. Tidurlah, tidur. Selekas aman, kita keluar kota. Bagaimana? Aku khawatir dia ada penyakit lain, Mas. Dia pikirkan Wiwi saja. Itu namanya penyakit hati, Pak Jarot. Ya, alias cinta. Di sini sukar obatnya. Tidak merasa sepi sendirian? Kenapa? Aku mengganggu barangkali. Ah, tidak. Sebab ada waktunya manusia itu merasa lebih bahagia duduk sendiri, merenung. Dan kadang-kadang angan-angan itu lebih baik daripada kenyataan. Tetapi apa yang kita angan-angani dan pikirkan sering tidak cocok dengan yang sebenarnya. Umpamanya? Sebetulnya aku merasa berdosa terhadap kau, Mokhtar. Berdosa? Kenapa? Dulu kusangka yang bukan-bukan tentang kau, sampai kukira kau pengkhianat. Kau sedih karena salah sangka? Ah, tidak. Bahkan merasa gembira sebab tahu kau pahlawan. Pahlawan? Siapa yang sebenarnya patut disebut pahlawan? Aku cuma khawatir tidak dapat membuktikan kepadamu bahwa aku bukan pengkhianat. Pandai benar kau bermain sandiwara selama ini, Mokhtar. Kau juga, Endang. Aku hampir-hampir percaya kau betul-betul membenci aku itu. Mbak, Wi! Mas, Wiwi datang. Hei, Dek Wiwi. Bagaimana kabar dengan ibu, bapak, Dek? Ibu baik. Mas, bapak ditangkap Belanda. Oh, kenapa? Kenapa, Dek? Karena membantu gerilya. Mas John di mana, Mas? Di dalam, Dek. Mas John ada. John, umpat, John. Mas John. Wi. Manjur pula. Bisa juga Pak Jarot ini. Buat kau juga. Kawan, lain pula caramu menikmat. Memang, serangan kita tadi akan merupakan genderang yang bergema ke seluruh dunia, sampai ke Lake Success. Membikin kita lebih percaya dan lebih yakin pada kekuatan diri sendiri, pada bangsa seluruhnya. Pak, jalan segaman, Pak. Ayo semua kawan, mari bersiap. Kita berjalan terus. Perjuangan masih jauh.